No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami dari kelompok 2. Hari ini kita akan mensosialisasikan mengenai penyakit sirosis hepatis. Nah, nanti kami juga akan menampilkan leaflet kami yang telah kami buat di video ini supaya kalian semua bisa melihatnya kapanpun dan dimanapun. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih Kak yang disebut sirosis hepatis itu? Untuk sirosis hepatis itu kerusakan pada hati stadium akhir, ditandai dengan perubahan beruntun-untun dan pengerasan akibat peradangan yang terjadi bertahun-tahun tanpa adanya penanganan. Terus apa sih yang jadi faktor penyebab terjadinya sirosis hepatis? Penyakit sirosis hepatis itu penyebabnya dibagi menjadi dua, ada virus dan non virus. Kalau virus itu ada dua, itu ada virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Kalau non virus itu ada dua juga, itu bisa dari alkohol yang berlebih dan obat-obatan yang berlebih. Itu penyebabnya ya teman-teman. Nah, untuk gejalanya ini ada normal sama silakan menurun ya kan. Terus apalagi sih gejala yang bisa timbul kalau terkena virus hepatis? Gejala lainnya ada muntah, mata kuning, nyeri perut, asistes atau edema, lemah lesu, sama fesisnya menjadi hitam. Terus gimana sih cara mencegahnya supaya kita atau teman-teman semua di sini nggak terkena sirosis hepatis? Sebenarnya banyak ya pencegahannya, ini hanya beberapa pencegahan. Itu salah satunya itu tidak atau mengurangi alkohol, tidak mengonsumsi obat berlebih, tidak merokok, jaga berat badan tidak berlebih, konsumsi zat gizi yang seimbang, melakukan vaksin hepatitis, istirahat yang cukup, terus mengurangi aktivitas yang berlebih. Nah, itu untuk seputar mengenai sirosis hepatis. Nanti kita juga akan menjelaskan tentang bagaimana pemeriksa sadari dari sirosis hepatis ya, teman-teman. Teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih pemeriksaan sadari mengenai sirosis hepatis. Nah, untuk pemeriksaan pertama ini pemeriksaan fisik, pada wajah kita akan ditemukan seperti sklera ikterik, seperti bagian putih berwarna kuning dan konjungtiva ademis, dan petor hepatikus atau bau napas yang khas akibat peningkatan konsentrasi dimetil sulfida. Lalu yang kedua, toraks. Pada region toraks ini bisa tampak adanya spiderwebby atau angioma atau disebut juga lesi kulit jinak yang mendapatkan namanya dari penampilannya yang seperti menyerupai laba-laba. Terus ada juga ginekomastia pada pasien laki-laki, yaitu kelenjar payudara laki-laki ini membesar. Lalu pada bagian abdomen atau bagian rongga perut akan ditemukan tanda klinis seperti hipertensi portal atau ascites. Lalu pada genitalia atau reproduksi ya, pada laki-laki dapat ditemukan adanya atrofi testis dan berkurangnya rambut pada tubuh, serta pada perempuan dapat terjadi ketidakteraturan jadwal menstruasi atau amenorrhea. Nah, itu untuk pemeriksaan fisik. Kalau teman-teman terkena sirosis hepatis. Untuk selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada aminotransferase dan ada ALT dan AST. Yang di sini untuk pemeriksaannya normal atau sedikit mengalami peningkatan. Yang kedua ada alkalin fosfatase atau ALP. Di sini sedikit meningkat. Yang ketiga ada gamma glutamin transferase atau YGT. Untuk pemeriksaannya ini peningkatan trauma pada kasus sirosis hepatis terkait alkohol. Yang keempat ada bilirubin. Untuk pemeriksaannya meningkatkan terutama pada sirosis hepatis dekompensata, dapat digunakan sebagai prediksi mortalitas. Ada albumin, pemeriksaannya menurunkan terutama pada sirosis hepatis dekompensata. Terus ada globulin, pemeriksaannya meningkatkan terutama IgG.
Selanjutnya ada waktu protobin. Pemeriksaannya itu meningkat. Ada natrium darah, pemeriksaannya menurut akibat peningkatan aldosteron. Selanjutnya untuk pemeriksaan pencitraan, jika kita ingin mengetahui apakah kita terkena sirosis hepatis atau tidak, yang pertama kita dapat melakukan USG, yaitu untuk mengetahui adanya eksodensitas hepar yang meningkat akibat adanya perbesaran pada lobus caudatus hepar, splenomegali ataupun ukuran hepar yang kecil. Lalu pemeriksaan yang selanjutnya ini kita dapat melakukan pemeriksaan CT scan dan MRI. Pemeriksaan CT scan dan MRI ini dapat digunakan untuk menentukan derajat keparahan sirosis hepatis dengan menilai ukuran glien, asites, dan kolateral vaskular. Nah, teman-teman semuanya, sekian sosialisasi yang dapat kita sampaikan. Kita punya pesan penting nih buat teman-teman semua, yaitu Jangan biarkan hepatitis menentukan batas hidup Anda. Lakukan apapun yang diperintahkan hati Anda. Terima kasih semuanya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.